Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta, Renungan Katolik Selasa, tanggal 8 Juli tahun 2025, menurut Injil Suci Matius bab 9 ayat 32-38, melihat dunia dengan belas kasih Kristus. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang penuh belas kasih, pada hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, siap untuk disapa oleh sabdamu. Bimbinglah kami agar tidak hanya melihat dunia dengan mata manusiawi kami, tetapi dengan mata kasih seperti yang Kau tunjukkan dalam kehidupan dan pelayananmu. Ajarlah kami menjadi pekerja di ladangmu, menjadi saluran penyembuhan dan harapan bagi sesama. Dengan rendah hati kami mohon, tinggallah bersama kami hari ini dan ubahlah hati kami. Amin. Tuhan besertamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 32-38. Dimuliakanlah Tuhan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Maka setelah setan itu diusir, orang bisu itu berkata-kata, "Maka heranlah orang banyak," katanya, "yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Surga dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kutipan hari ini, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Matius bab 9 ayat 37. Perikop ini memperlihatkan dua sisi pelayanan Yesus. 1. Kuasa ilahinya untuk menyembuhkan dan membebaskan. Yesus menyembuhkan orang bisu yang kerasukan. 2. Belas kasihnya yang mendalam terhadap orang-orang yang lelah dan terlantar. Meskipun orang banyak kagum, para Farisi justru mencelanya dengan mengatakan bahwa ia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Ini menunjukkan bahwa kebaikan pun bisa disalahpahami oleh hati yang tertutup. Yesus tidak gentar, ia tetap berjalan dari kota ke kota, mengajar, memberitakan kabar gembira, dan menyembuhkan. Ketika melihat begitu banyak orang membutuhkan harapan, ia berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Inilah panggilan universal untuk kita semua, menjadi pekerja Tuhan, pembawa kabar sukacita, penyembuh luka sesama, dan saksi kasih Allah. Yesus tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga menyentuh luka batin dan memperbarui hidup. Dalam dunia yang lelah dan bingung, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia tidak hanya melihat kerumunan, tapi melihat manusia satu persatu dengan hati. Injil hari ini mengajak kita untuk 1. Membuka mata rohani terhadap penderitaan orang lain. 2. Menyadari bahwa dunia ini penuh tuaian jiwa-jiwa yang menanti pengharapan dan kasih. 3. Menjadi pekerja, bukan sekadar pengamat atau pengkritik. Mungkin kita merasa tidak layak, tapi Yesus tidak mencari yang sempurna, ia mencari yang bersedia. Dunia membutuhkan lebih banyak pekerja belas kasih, orang-orang yang mau mendengar, mendampingi, mengampuni, menguatkan. Orang yang melihat sesama bukan sebagai beban, tapi ladang pelayanan. Poin-poin refleksi kehidupan sehari-hari. 1. Apakah saya melihat penderitaan di sekitar saya dengan hati yang penuh belas kasih, atau dengan sikap acuh? Pandangan Yesus adalah pandangan kasih, bukan sekadar melihat, tetapi tergerak. 2. Apakah saya sering menjadi seperti orang Farisi, yang lebih cepat menghakimi daripada menghargai karya Tuhan dalam orang lain? Hati yang keras mudah mencela, hati yang lembut mudah mencintai. 3. Apakah saya siap menjadi pekerja Tuhan dalam ladang dunia ini, atau hanya duduk menonton? Ladang tuaian bukan hanya di gereja, tapi di rumah, kantor, komunitas kita. 4. Apa bentuk konkret belas kasih yang bisa saya lakukan hari ini? Mungkin melalui mendengarkan seseorang, memberi waktu, atau sekadar kehadiran yang tulus. 5. Apakah saya berdoa bagi lahirnya lebih banyak pekerja Tuhan, imam, biarawan, pelayan awam yang setia? Setiap dari kita dipanggil untuk berdoa dan mendukung panggilan-panggilan suci. Kesimpulan renungan hari ini, Yesus menyapa dunia bukan dengan sorotan popularitas,
tetapi dengan langkah belas kasih. Ia menyentuh yang terluka, menyembuhkan yang bisu, dan menyapa yang tersingkir. Ia mengajak kita bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk peduli dan terlibat. Ladang tuaian begitu luas. Dunia merindukan kehadiran kasih yang tulus. Hari ini, Yesus berkata kepada kita, "Tuaian banyak, maukan engkau menjadi pekerjaku? Marilah kita berdoa." Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, terima kasih karena engkau tidak pernah lelah menyapa dan menyembuhkan umat-Mu yang lelah dan terluka. Ajarlah kami untuk melihat dengan mata-Mu, mencintai dengan hati-Mu, dan melayani dengan kerendahan hati. Bangkitkan dalam diri kami semangat untuk menjadi pekerja di ladang-Mu, tidak takut akan tantangan, dan selalu setia dalam kasih. Dan semoga melalui hidup kami, semakin banyak orang mengalami kehadiran-Mu yang menyembuhkan. Amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @pakrifai agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih berkah dalam Gusti Yesus.